Baik, rekan-rekan semuanya yang minta waktu 15 menit kurang lebih untuk menyampaikan hasil pendidikan guru penggerak tiang yang alhamdulillah sudah capai modul akhir, tinggal menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Tugas-tugas yang belum selesai lumayan, karena memang butuh kolaborasi dengan teman-teman semua, dan hari ini tiang minta waktunya tanpa mengurangi rasa hormat dan minta waktunya untuk bisa menyampaikan tugas ini. Baik, sedikit yang menceritakan perjalanan dari dalam bahasa Inggris artinya sarapan. Jadi program Breakfast Literasi dan Numerasi ini adalah program yang mencakup kegiatan membaca, menulis, berhitung, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Program ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Tujuan dari program ini, kita tahu sendiri di kelas 5 kita akan menghadapi asesmen nasional setiap tahun. Dan kemarin kita sudah saksikan hasil asesmen nasional kita pada tahun 2022 kemarin. Turun hasilnya. Yang awalnya numerasi kita indikatornya hijau, pada tahun kemarin indikatornya menjadi oranye atau kuning ya. Ini kurang dari 50% pencapaian dari anak murid kita. Nah, tujuan dari program Breakfast Literasi ini adalah untuk membentuk budaya dan meningkatkan literasi dan numerasi pada murid. Kita akan mencoba untuk membudayakan kegiatan literasi dan numerasi. Mungkin kalau literasi kita sudah setiap hari melakukan, jadi anak kita minta untuk maju ke depan, untuk mengajarkan mereka memimpin teman-temannya di depan, kita sudah laksanakan. Kemudian alasan memilih program, seperti yang saya sampaikan tadi, kita di kelas 5 kan menghadapi asesmen nasional. Oleh sebab itu, melalui program ini kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi asesmen nasional tersebut. Tidak juga untuk asesmen nasional juga literasi dan numerasi ini kan pengetahuan dasar. Jadi keterampilan dasar yang mendukung semua ilmu-ilmu pengetahuan yang akan mereka terima dari Bapak Ibu guru. Ini adalah kemampuan dasar. Kalau kemampuan dasar belum dikuasai, tentu tidak bisa menerima ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian karakteristik lingkungan dikembangkan oleh guru sekolah di dalam program. Jadi Batu Keliang Utara adalah sebuah kecamatan yang sejuk, kemudian asri ya. Jadi ini merupakan aset yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi lingkungan tempat mereka berliterasi dan numerasi. Kita di kelas mungkin ada beberapa yang sudah memiliki pojok membaca, tapi mungkin itu tidak cukup untuk mengcover minat dan kesukaan mereka, karena siswa kita kan karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang suka di tempat yang ada suka di tempat yang berwarna-warni, ada yang suka yang sejuk. Nah, itu merupakan aset yang kita miliki di sekolah kita.
atau literasi numerasi di mana? Mereka yang pilih. Yang tadi ada voice, ada choice, dan ownership. Jadi mereka yang bersuara memilih buku bacaannya dan bersuara untuk memilih tempat membaca yang nyaman menurut mereka. Kemudian ada pilihan, mereka juga memilih buku atau tempat yang mereka nyaman. Kemudian ownership, ketika mereka voice-nya sudah diterima, kemudian pilihannya sudah diterima oleh jadi mereka juga merasa memiliki aset-aset yang bisa manfaatkan. Jadi setelah 30 menit mereka akan melakukan kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian dalam bentuk apa penilaiannya? Jadi anak-anak itu kita minta untuk menulis judul bukunya yang sudah mereka baca. Kemudian kita minta untuk merangkum dan apalah jenisnya nanti sesuai dengan jenjang kelas yang kita pegang. Kalau kelas 1 tentu tidak bisa kita minta untuk merangkum, mungkin kelas tinggi saja yang bisa kita minta. Kalau kelas 1 mungkin minta mereka tulis huruf atau angka yang mereka temukan dalam buku itu. Nanti di hari Sabtu akhir minggu itu baru kita minta untuk kumpulkan hasil bacaannya, hasil rangkumannya, atau hasil temuan dari buku-buku yang sudah mereka baca. Nanti dalam 1 minggu, 1 bulan begitu, kita memilih mana rangkuman yang terbaik dari murid kita itu yang nanti bisa kita tampilkan dalam bentuk jurnal atau semacamnya yang kita publikasikan di website sekolah atau sosial media sekolah sebagai bentuk apresiasi terhadap murid kita yang sudah melaksanakan program dengan baik. Jadi itu hajat dari program yang sudah saya rancang ini, sudah kami rancang ini. Semoga bisa sebagai referensi untuk kita terapkan di sekolah kita. Jadi demikian sedikit paparan dari Tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertama diantaranya ini penyampaian dari presentasi guru penggerak, kemudian yang tadi sudah juga disampaikan oleh Mami. Ini menjadi 2 hal yang sangat penting, menjadi hal baru di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi program Reverse Literasi dan Numerasi itu adalah program untuk menguatkan ya kemampuan literasi dan numerasi kalian. Jadi kemampuan literasi dan numerasi itu adalah kemampuan dasar ya, yang dimana kemampuan itu harus kalian kuasai supaya bisa menerima ilmu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang lain. IPA, IPS, PPKM, SPDP dan sebagainya itu butuh kemampuan dasar literasi dan numerasi. Kalau kemampuan dasar belum kalian kuasai, bagaimana akan menerima sekian banyak ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu? Oleh sebab itu, program literasi dan numerasi ini dilaksanakan 30 menit sebelum kegiatan pembelajaran inti di kelas. Selama 30 menit itu kalian bebas memilih buku apa yang mau dibaca, bebas memilih tempat yang kalian rasa nyaman selama 30 menit. Ketika waktu sudah habis, kita kembali, bukunya dikembalikan ke tempat yang dimana kalian ambil, dan baru kita mulai pelajaran di sekolah. Nah, hasil apa yang kalian harus terangkan ke Pak Guru sebagai bukti kamu sudah melaksanakan program? Jadi buku yang sudah dibaca kamu rangkum ya. Nanti mungkin Pak Guru akan berikan dalam bentuk format nanti. Kalian tulis judul bukunya apa, kemudian kalian tulis
secara singkat isi dari buku itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Pak Guru akan meminta pendapat kalian, ya. Jadi sebelumnya Pak Guru punya suatu program yang namanya adalah breakfast literasi dan numerasi, ya. Dan dimana kita tahu sendiri literasi dan numerasi ini merupakan salah satu aspek yang diukur pada pelaksanaan asesmen nasional. Jadi oleh sebab itu melalui program yang Pak Guru buat ini kita akan membudayakan literasi dan numerasi. Nah, sebelum program ini akan Pak Guru jalankan, Pak Guru minta pendapat kalian, kira-kira kalau kalian melakukan program ini, apa yang dibutuhkan, apa yang disuka, ya. Yang pertama mulai dari bukunya. Kalau kalian membaca misalkan, ya, buku apa yang disuka, ya. Apakah buku komik, buku cerita daerah, atau buku legenda, atau buku pelajaran, ya. Nanti Pak Guru minta dari kalian untuk menulis di papan. Setelah itu tempat belajar atau situasi membaca yang kalian suka seperti apa? Apakah membaca dengan berkelompok atau membaca sendiri-sendiri di ruangan yang sepi, yang kondusif seperti di perpustakaan misalkan, atau di tempat-tempat yang indah, yang sejuk seperti taman sekolah kita, ya. Itu yang Pak Guru minta pendapat dari kalian. Paham, ya? Ya. Mungkin di sini ditulis bahan bacaan yang disuka. Di sini situasi. Misalnya Pak Guru, ya, yang pertama buku komik, kan. Dan yang sini di perpustakaan, ya. Nah, berikutnya sekarang sudah saya tulis. Siapa tadi? Ayo awal dua. Dua. Jadi Pak Guru berusaha supaya program yang dibuat itu berpihak kepada kalian. Bukan karena Pak Guru yang suka, tapi karena kalian yang suka. Sehingga nanti belajarnya menjadi menyenangkan. Jadi Pak Guru bebaskan. Kamu suka apa, kemudian situasi belajar seperti apa yang disuka, jadi tinggal Pak Guru terapkan situasi sukanya belajar yang seperti apa, menyendiri ya, sendiri-sendiri, atau berkelompok, atau di tempat yang tertutup, di luar kelas.
Ya, berikutnya gila. Ya, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Tahun ini kan ada asesmen nasional untuk adik kelasnya besok. Jadi harus ada suatu program yang bisa merubah hasil asesmen nasionalnya kalian yang kemarin. Itu cukup mengagetkan ya hasil itu. Padahal yang kita mau tingkatkan adalah numerasinya, ternyata pas keluar hasilnya literasinya itu, numerasinya malah kita ada perubahan. Itu hasil yang sangat tidak diharapkan. Memang kalau bisa Pak Guru simpulkan, yang kemarin itu memang banyak teman-teman kalian yang kurang ya, yang ikut jadi peserta, terutama di kelas 5A ya, ada yang belum bisa baca, itu yang ikut jadi peserta, jadi kita kesulitan juga di sana banyak. Jadi latihan kan? Berikutnya naskah. Baik, Pak Guru sudah melihat pendapat dari kalian ya. Jadi ini adalah langkah yang harus Pak Guru lewati jika nanti program ini bisa berjalan dan potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.